Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sahabat yang kocak, jahil dan konyol, tetapi kreatif. Dialah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah, sahabat dari kalangan Ansor alias warga Madinah asli ini sering membuat Rasul tertawa terpingkal-pingkal. Boleh jadi dialah inspirator dari Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami atau sering disebut dengan Abu Nawas yang cerdik, dan juga yang serupa dengannya yaitu Nasruddin. Nasruddin ini juga tak kalah kocak dan tak kalah humornya dengan Abu Nawas. Dia juga seorang sufi yang jenaka, cerdas dan hebat di zamannya. Nuaiman memang gemar usil dan melucu, namun dia juga seorang mujahid sejati, seperti halnya Abu Nawas dan Nasruddin yang mencontoh Nuaiman. Sikap jenaka, cerdas menjadi ciri khas tokoh-tokoh ini. Nama Nuaiman tercatat sebagai Ashabul Badar karena ia ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Kisahnya, Nuaiman pernah menjadi seorang pemabuk yang ketagihan arak semasa zaman Rasul. Nuaiman beliau telah ditangkap oleh Nabi dan Nabi menyuruhnya memukul Nuaiman. Beliau telah ditangkap 2 kali dan kemudian dipukul lagi. Karena tidak juga kapok, Nabi Muhammad SAW mengarahkan dan menyarankan supaya Nuaiman dipukul dengan kasut. Apabila beliau masih saja tidak berhenti minum dan mabuk-mabukan, Rasulullah akhirnya berkata, jika dia kembali meminum arak Nuaiman, maka bunuhlah dia. Walaupun sangat tegas, Rasul masih menaruh harapan untuk Nuaiman memperbaiki diri. Akhirnya, Nuaiman pun bertaubat juga dan mengakui kesalahannya. Ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat, Nuaiman berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar ke Basrah untuk berniaga dan berdagang. Bersama mereka ikut pula sahabat Suwaibid bin Harmalah yang bertugas membawa perbekalan. Nuaiman meminta kepada Suwaibid agar diberi makan, tapi ditolaknya karena bos mereka sedang tidak di tempat. Dan dia berkata, tunggulah sampai Abu Bakar datang, katanya. Namun Nuaiman jengkel lalu mengeluarkan ancaman yang bernada guyon. Tunggu pembalasanku, kata Nuaiman sambil tersenyum. Nuaiman lantas menemui beberapa orang, menawarkan budaknya dengan harga sangat murah, sambil membocorkan kelemahannya, yaitu budaknya sering mengaku dirinya seorang yang merdeka. Yang ditawari pun setuju, lalu bersama Nuaiman mereka menuju ke tempat Suwaibid duduk. Nuaiman menunjuk kepadanya. Tentu saja Suwaibid berontak sambil mengatakan dirinya bukan budak. Tapi si pembeli bersikeras mengikat dan berkata, kami sudah paham sifatmu. Saya sudah diceritai oleh tuanmu Nuaiman. Tiba-tiba saja untung Abu Bakar segera datang dan urusan tadi menjadi gamblang diselesaikan oleh Abu Bakar. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW tertawa. Bahkan setiap beliau ingat atau diingatkan, Nuaiman adalah pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu Nabi pernah berkata, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa. Peristiwa ini terjadi setahun sebelum wafatnya baginda Rasul SAW. Dari beberapa kisah tentang Nuaiman di buku yang jenaka, dijelaskan bahwa pertama,
Rasul memakluminya. Pada umumnya, Rasul dan para sahabat maklum tentang karakter Nuaiman yang suka melucu. Rasul juga biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman dalam membuat lelucon. Selama tingkah pola Nuaiman tidak melanggar ajaran agama Islam, mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Kedua, melarang sahabat lain mencela Nuaiman. Tidak semua orang suka dan maklum dengan tingkah laku Nuaiman yang jahil dan usil seperti itu. Pasti ada pihak-pihak yang jengkel dan tidak suka dengan tingkah laku Nuaiman. Dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika di zaman kita ada seseorang yang bertingkah seperti Nuaiman ataupun Abu Nawas ataupun Nasruddin, maka kita sebagai sesama muslim harus saling memaafkan dan juga memaklumi, karena setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Apalagi ketiga tokoh tersebut selain kocak dan penuh kejahilan, tetapi syarat dengan makna. Ketiganya termasuk orang-orang yang berpikir kritis dan tidak melanggar syariat Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.